Oke guys, kembali lagi tentunya di hashtag tentang Yuko Yuriko. Nah, hari ini anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta hadir di tengah-tengah proses vaksinasi di Kelurahan Kebon Baru guys. Nah, hadir di sini Bunda Yuko, ada juga Ibu Lurah, ada juga Bapak Wakil, ada juga Kepala Puskes Kelurahan Kebon Baru guys. Jadi lengkap banget yang hadir dan melakukan proses vaksinasi di Kelurahan Kebon Baru. Tapi kita mau tahu apa sih yang ada? Yang ada di benaknya seorang anggota DPRD setelah melihat warganya melakukan didaftarkan sebanyak 250 calon penerima vaksin. Tapi kita nggak tahu berapa banyak akhirnya yang lolos untuk bisa divaksin guys. Nah, di sini kita mau tanya lagi sama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bunda Yuko Yuriko STMM. Nah Bun, udah meninjau langsung dong proses dari vaksinasi ini dari warga khususnya para lansia. Apa nih himbauan untuk para lansia agar yang belum bisa ikut langsung vaksinasi, karena ini tahapannya masih ada lagi ya Pak, ya Pak Udaman, Bu Lurah, dan Bu Dokter. Himbauannya untuk para lansia yang belum melakukan vaksinasi nih. Kita sih menghimbau semua ya yang sudah divaksin, mudah-mudahan bisa bercerita kepada keluarganya, kepada rekan-rekannya, mungkin kalau masih berkenan, kalau memang ternyata ya, vaksin itu tidak serang yang diinginkan, dan vaksin ini mungkin insya Allah bisa mengobati, nanti bisa mencegah, mungkin bisa membuat imunitas kita lebih kuat lagi. Kadang-kadang kan ada yang selain memang para lansianya sendiri, ada juga keluarganya yang tidak mengizinkan. Jadi banyak macam-macam lah, alasan, ada yang kekhawatiran, ada yang ketidaktahuan. Kita himbau dengan sudah berlangsungnya beberapa tahap ya, sudah berapa kali, mudah-mudahan para lansia yang memang sudah terdaftar tetapi belum melaksanakan vaksinasi dengan kekhawatiran tertentu itu bisa terpatahkan. Dan juga yang kita khawatirkan, kita minta semua peran serta daftarkan pastinya semuanya, untuk takutnya ada yang belum terdaftar, itu aja yang kita harus sisir sama-sama. Jadi peran serta masyarakat sangat-sangat diperlukan. Itu aja sih harapannya. Kalau pelaksanaan hari ini saya lihat di Kecamatan Tebet khususnya ini di Kelurahan Kebon Baru cukup baik ya. Antusiasmenya juga kita lihat cukup lumayan baik, dan untuk pelaksanaan vaksinasi untuk ASN dan untuk guru-guru juga cukup lancar. Mudah-mudahan targetnya tercapai ya Pak Wakil, Pak Lurah, Ibu Dokter, karena ada target. Kalau misalnya di Jakarta Selatan itu per kegiatan satu lokasi itu harus 250 per kegiatan, mungkin bisa 3 kali ya, 3 kali. Nah, kita sih berharap kita semua harus mensukseskan itu, karena ini berkejaran dengan waktu juga. Penjadwalan kalau memang sesuai dengan waktu, kita harus ada tempat-tempat lain yang harus melakukan hal yang sama, karena tenaga kesehatan ini sangat-sangat terbatas. Kita mengimbau semua untuk mensukseskan program vaksinasi ini. Oke guys, itu salah satu himbauan dari anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang turun langsung meninjau langsung proses vaksinasi di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet. Pastinya ini himbauan yang sangat-sangat dianjurkan dan harus kudu mesti untuk para lansia yang belum vaksin. Ayo vaksin! Berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika satukan kita. Ayo semua generasi muda, Ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat? Bentar ya, Bapak. Sabar ya. Memang prosesnya seperti ini, harus antri
Dari dulu untuk registrasi dan seterusnya. Perkenalkan, saya Yuke Yurike, saya wakil bapak-bapak ibu-ibu dari DPRD, khususnya Dapil 8 dari fraksi PD Perjuangan. Kebetulan kami sedang meninjau pelaksanaan vaksin khususnya untuk lansia yang kesekian kali ya ini ya, Bu Eti, Bu Lurah, dan untuk pelaksanaan ASN. Tapi saya lihat alhamdulillah sejauh ini masih cukup lancar dan mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu selalu semangat dan menghimbau terus, karena yang kita tadi dengar dan di beberapa wilayah juga sama, ada target khususnya untuk lansia. Lansia ini ditargetkan yang di gelombang pertama ya, kita harapkan segera selesai. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau ada yang punya saudara, teman-teman, rekan-rekan yang memang belum melaksanakan vaksin, diajak, nggak usah sungkan-sungkan. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak ibu-ibu yang sudah melaksanakan bisa bercerita tentang bagaimana sih rasanya divaksin tidak sakit. Tapi memang masih berproses semuanya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu saya harapkan orang tua saya ini setelah nanti divaksin, menunggu vaksin kedua, mohon dijaga kesehatannya. Jadi jangan, tetap disiplin 3M-nya harus tetap ibu-ibu, karena reaksi masing-masing orang akan berbeda. Jadi mungkin karena ada namanya vaksin ya, mungkin dokter yang bisa menjelaskan, ini ada yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, nanti daya tahan tubuh kita, imunitas kita yang nanti akan membentuk. Jadi lebih baik tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan 3M. Lalu mudah-mudahan setelah vaksinnya nanti lengkap, 2 kali divaksin, baru itu akan terbentuk imunitas tubuh kita. Kita berharap ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita semua, DKI Jakarta, Kebon Baru, Tebet dan sebagainya, dan Indonesia khususnya bisa terbebas dari segala macam pandemi ini. Mudah-mudahan bisa ada jalan keluar. Harapan kita biar kita kembali normal, bapak-bapak ibu-ibu. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu banyak yang kangen anak cucu, terbatas. Saya pun kadang ketemu orang tua juga sangat terbatas, karena kita banyak sering ketemu orang, jadi kalau nggak kondisi fit kita juga mengurangi untuk bertemu sama orang tua. Nah itu hal-hal tersebut pasti sangat menyedihkan, tapi setahun ini kita hadapi itu. Mudah-mudahan ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi ataupun mengurangi penyebaran virus corona. Jadi kita berharap kita sukseskan semua, khususnya untuk vaksinasi ini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, setelah lansia nanti ada gelombang kedua, itu untuk yang 18 sampai 59 tahun. Nah, terus pedagang juga sudah ya, pedagang masih berjalan, ASN juga berjalan, guru-guru berjalan, nanti terus akan bertahap. Kita doakan semuanya biar bisa berjalan lancar sehingga kita bisa normal kembali. Mungkin sekedar itu saja. Salam saya, salam dari rekan-rekan semua, teman-teman semua dari DPRD, dari Kebon Sirih, untuk bapak-bapak ibu semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi tentunya di proses vaksinasi untuk para lansia. Dan hari ini tadi sudah katakan dari sekolah nih untuk para lansia. Nah, ini ada mas siapa nih mas? Yudi. Mas Yudi, pasti membawa bunda ya untuk vaksin nih. Nah, boleh saya tanya sama bunda siapa nih namanya bun? Ibu Rosmawati. Ibu Rosmawati guys. Nah, hari ini ibu mau divaksin. Kenapa nih ibu mau divaksin ikut antri nih? Mau sehat? Iya dong. Pastinya mau sehat. Nah pastinya juga ditemani oleh putra tercinta. Nah pastinya juga ini mendukung banget ya masnya untuk bisa nganter bundanya ikut vaksin. Nih kenapa nih mas? Pada akhirnya mama ada bunda di sini mau ikut vaksin? Ya ini kan sesuai yang dari anjuran pemerintah. Benar sekali. Nah, kita kebetulan untuk lansia ini kan diutamakan dulu nih. Iya, untuk tahapan pertamanya ya. Kita mendukung sekali kan, karena biasa lansia itu kan ada komorbidnya kan banyak ya. Iya. Nah itu kita juga menjaga orang tua kita sih. Iya. Jadi kita selalu menjaga orang tua kita, dan pastinya ini karena didahulukan untuk lansia, karena lansia ada komorbid atau penyakit penyerta ya. Setidaknya didahulu untuk proses vaksinasi ini. Dan pastinya juga bersabar ya nunggu ya. Karena ini tahapan-tahapannya banyak sekali prosesnya.
Jadi kalau boleh tahu, Bunda ini komorbidnya apa nih? Penyertanya Iya, ada darah tinggi, hipertensi, terus diabetes, jantung, jantung. Ya, mudah-mudahan bisa ya Mah ya. Mama tenang Mah, santai. Nah biasanya kalau kita dibawa tenang, santai, langsung aja ya. Dan pastinya, udah ya. Oke deh. Mama, makasih ya Mama ya. Kakak makasih Kak. Dan pasti sukses selalu, sehat terus ya Mama ya. Oke guys, kembali lagi. Tentunya masih di proses vaksinasi ini. Di sebelah kanan saya ada Ibu Lurah, tentunya yang punya wilayah. Ingin mengetahui dong kita seberapa banyak dan sudah berapa persen nih lansia sudah melakukan vaksinasi di tahapan pertama. Gimana Bu Lurah? Antusias dari para lansia di Kelurahan Kebon Baru di sini? Alhamdulillah ya, cukup antusias. Terbukti pada pagi hari ini ya. Jumlah lansianya cukup banyak yang hadir. Bertambah ya, tiap tahapan-tahapannya ya. Bertambah. Sudah berapa persen nih? Kalau dari angka sesuai data di Dukcapil ya. Iya. Di data di Dukcapil kita kan jumlah lansia kita ada sekitar 6.595. Itu usianya 60 ke atas. Nah, TMT hari ini udah keempat kali untuk vaksin pertama bagi lansia Kebon Baru dengan total jumlah undangan kira-kira 1.000 gitu, tapi tidak semua undangan bisa divaksin ya, karena ada yang ditunda ya. Gitu. Mungkin barangkali dari jumlah keseluruhan dengan yang sudah hadir barangkali sudah sekitar 25% ya. 25%. Itu yang sudah divaksin ya dari kehadirannya. Ya karena guys, ini kita tahu bahwa lansia ini komorbid atau ada penyakit penyerta ya Bu. Jadi setidaknya yang diundang 1.000 kemungkinannya hanya berapa ratus ya yang maksudnya lolos untuk dilakukan vaksinasi. Tapi nggak apa-apa guys, untuk para lansia nggak perlu kecil hati, perlu ada tahapan-tahapan berikutnya lagi. Jadi harus tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Tetap harus jaga kesehatan. Nah, himbau untuk para lansia gimana nih, harus tetap tidak berkecil hati yang tidak jadi divaksin karena komorbidnya, dan yang belum bagaimana nih Bu Lurah himbauannya? Baik bagi Bapak Ibu sekalian, opa, oma, kakek, nenek semuanya yang usianya di atas 60 tahun, yuk rame-rame kita datang ke lokasi vaksin di kelurahan masing-masing. Jangan pernah percaya sama hoax. Kadang kakek, nenek, opa, oma tidak hadir karena terlalu takut gitu. Nah, khawatir, was-was. Nah, sedangkan di dalam penanganannya di sini opa, oma semua akan di-screening dulu. Nah, akan diperiksa oleh dokter dulu. Jadi nanti tidak semata-mata akan langsung divaksin. Jadi akan ditangani oleh dokter dulu. Jadi jangan sungkan, jangan takut, jangan malu untuk hadir dalam jadwal vaksin di tiap kelurahan gitu, biar sama-sama kita melindungi diri dan orang lain. Nah, yang terpenting itu guys, melindungi diri dan orang lain di sekitar kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita. Karena dengan vaksin ini mudah-mudahan Indonesia kembali sehat ya Bu. Amin. Ya. Kembali sehat dan kembali ke hidup, kembali ke normalisasi lagi. Karena ini perlu sekali untuk Indonesia sehat. Makanya guys, untuk para lansia nih yang punya kakek, yang punya nenek, oma, opa, ya opung, ya tulang dan yang lainnya, pastinya dong ayo ikut yang namanya proses vaksinasi untuk menuju Indonesia sehat. Oke, kembali lagi tentunya di proses setelah vaksin dan pastinya di 30 menit ke depan nih lansia diharap untuk menunggu dan bersabar. Nah, setelah divaksin gimana nih Dok? Prosesnya dari para lansia disuruh nunggu, apa yang ditunggu nih dari mereka? Setelah divaksin, jadi kita ada alur pemeriksaan lansia, screening lansia, apakah dia ada penyakit TB atau tidak, dan kita ada screening lainnya lansia seperti misalnya dia ada rapuh atau tidak, terus misalnya keseharian seperti apa, nanti screening juga di sini. Setelah misalnya 30 menit dia tidak ada keluhan apa-apa, lansia itu boleh pulang. Nanti setelah itu 28 hari kontrol kembali untuk vaksin kedua. Tahap kedua. Kalau misalnya lansianya ada keluhan, misalnya pusing ataupun ada keluhan lemas, kita sudah menyediakan mini ICU dan ambulans. Ambulans sudah standby dan mini ICU kita sudah ada. Dokternya pun kita sudah siapkan. Nah, jadi udah siap semuanya segala apapun yang tadi. Tapi mudah-mudahan semuanya lansia ketika divaksin ini sehat semua. Alhamdulillah selama proses ini berjalan, belum pernah ada. Jangan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan lansia kita juga tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Karena tujuan kita untuk menyehatkan para lansia, Dok ya. Nah, ini kita boleh tahu dong apa sih yang diberikan setelah lansia ini melakukan vaksinasi? Oke, setelah itu kita di meja 4 ini ada observasi. Setelah observasi selesai 30 menit, kita mengeluarkan sertifikat dan nanti dengan nomor telepon akan keluar sertifikat dari Kementerian Kesehatan.
Oke guys, kembali lagi tentunya bersama hashtag tentang Yuke Jericho, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang sudah hadir di proses vaksinasi di Kelurahan Kebon Baru guys. Nah, selesai sudah liputan dan ngulik di kegiatan tentang Yuke Jericho, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Guys, pamit dan pastinya masih ada di kegiatan-kegiatan berikutnya lagi tentang Yuke Jericho. Yuk, saya pamit dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dong like and comment serta subscribe tentang Yuke Jericho. Nah, guys, yuk pamit. Selesai dari rangkaian acara vaksinasi di wilayah Tebet. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika satukan kita. Ayo semua generasi muda, kita bersatu menuju Indonesia hebat. PDI Perjuangan, Partai Rakyat Indonesia, berjuang untuk rakyat. PDI Perjuangan, suarakan kemenangan, merdeka, merdeka, merdeka.